Anda kembali di Kompas Malam, Saudara. Perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 kembali berlanjut. Timnas Indonesia bertolak ke Arab Saudi untuk melakoni laga perdana grup C babak 3 kualifikasi zona Asia. 12 skuad Garuda sudah berangkat dari Indonesia pada Minggu pagi. Pelatih Sintayong, Saudara, meninggalkan Indonesia bersama dengan pemain diantaranya ada Hernando Aris, Nadeo Agrawinata, Rizky Ridho, Witan Sulaiman, hingga Egy Maulana Fikri. Sedangkan 14 pemain lain langsung menyusul ke Arab Saudi karena mereka bermain di luar negeri, Saudara. Sehari sebelumnya, timnas Indonesia menggelar latihan di lapangan Senayan, Jakarta, diikuti 11 pemain yang berasal dari klub Liga 1. Pelatih Sintayong menyebut seluruh pemain dalam kondisi prima. Namun Sintayong mengakui ada kendala di lini belakang karena absennya Jordi Amat dan Justin Hubner. Justin harus absen karena akumulasi kartu sehingga tidak bisa main lawan Arab Saudi. Sementara Jordi Amat harus istirahat 4 pekan karena pemulihan cedera. 있는 선수 갖고 잘 만들어야지. 지금 사실은 청약수 때는 조르디 아마시 부상이고 졌을 때는 첫 경기에 못 뛰니까 아무래도 뭐 수비 쪽에서는 손실이 있지만 그래도 나머지 선수 갖고 잘 만들고 노력하겠다. Pelatih timnas Indonesia Sintayong membawa 26 pemain untuk melawan Arab Saudi di laga perdana grup C babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Latihan perdana jelang lawan Arab Saudi digelar pada akhir Agustus di Jakarta. Latihan hanya diikuti 11 pemain, sisanya bergabung langsung di Arab Saudi. Dari deretan nama yang dipanggil adalah penjaga gawang Martin Paes. Kendati bakal absen karena terganjal aturan, Martin Paes tetap dipanggil STY. Melawan Arab Saudi menjadi motivasi tersendiri bagi timnas Indonesia. Selain karena peringkat Arab Saudi yang berada di atas jauh di atas Indonesia, Arab Saudi terus menjadi raksasa Asia yang kini dilatih pelatih legendaris Eropa Roberto Mancini. Pelatih yang kaya trofi di Eropa tersebut sudah 1 tahun melatih Arab Saudi. Jelang lawan timnas, pelatih Arab Saudi Roberto Mancini mengakui laga ini tidak akan mudah. Mancini memanggil 31 pemain untuk menghadapi Indonesia. Bagaimana peluang timnas Indonesia lawan Arab Saudi di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Kita bahas, Saudara, bersama dengan pengamat sepak bola Wesley Huta Galung. Selamat malam, Bung Wesley. Selamat malam, Mas. Bung, lini belakang kita jadi sorotan. 2 pemain absen plus 1 Martin Paes yang kita tunggu belum bisa juga main untuk lawan Arab Saudi. Tanggapan Anda soal ini, Bung? Ya, mungkin orang banyak menyoroti kasus di belakang ya, ketika Elkan Bagot tidak dipanggil, kemudian kasus Jordi Amat yang cedera. Tapi bagi saya pilihan dengan Sandy Walsh, Jahit Ses, kemudian Rizky Ridho, oke lah kalau kita mau main 3 belakang ya. Dengan bermain, mungkin juga kita bermain 4, tapi dengan 3 center back dan 2 wing back untuk menghadapi Arab Saudi yang memang jauh lebih unggul dari segi kualitas pengalaman dan peringkat. Tadi sudah disebut peringkat perbedaan kita lumayan ya. Jadi antara 134 dan 56. Jadi saya pikir, saya berharap Sandy Walsh, Itses dan Rizky Ridho jangan sampai cedera saat persiapan. Sandy Walsh, Jahit Ses, Rizky Ridho, hanya tadi 2 pemain yang abroad nih, 1 di Liga 1. Ini 14 pemain dari luar negeri bagaimana? Menyusul langsung ke Arab Saudi ini memudahkan untuk adaptasi atau PR tersendiri nih, Bung? Sejak kemarin di sejumlah pertandingan saya selalu mengatakan chemistry tim nasional kita itu harus dipercepat dan butuh banyak uji coba sebenarnya sebelum menghadapi pertandingan ini. Jadi ketika kita lolos ke kualifikasi 3 di sejumlah kesempatan saya mengatakan saya menunggu berapa kali tim nasional kita uji coba sebelum berhadapan dengan Arab Saudi dan Australia. Itu yang saya tunggu, Mas Ahmad Ibrahim. Tapi kita sama-sama tahu kompetisi sudah mulai. Dan ini yang menjadi persoalan ketika pemain abroad, pemain dari luar Eropa, yang dari Eropa atau dari Asia juga Indonesia langsung menuju Arab Saudi.
pemain kita berlatih di sini sebentar, apakah cukup waktu untuk menjalin chemistry itu yang saya tunggu sejak kita lolos ke kualifikasi 3. Karena tidak mudah, meskipun katanya bahasa sepak bola itu satu, tapi kan ini mengenal fondasi bermain, gaya bermain dan filosofi bermain kita kan berbeda dengan teman-teman kita yang dari luar. Ini Martin Paes sayang ya dipastikan absen lawan Arab Saudi ya, Bung Wesley. Ya, saya juga tidak terlalu mengkhawatirkan. Kita punya Fernando Ari yang tampil baik sejak kualifikasi 2, di Liga juga bagus. Dan kalau kiper juga kurang bisa berkomunikasi dengan cepat dengan para backnya, itu juga menjadi kendala. Jadi Martin Paes ada baiknya beradaptasi, membangun chemistry dengan tim, ikut ke Arab Saudi, nanti bisa tampil ketika menghadapi Australia. Kami ada sedikit beberapa nama akan coba kami tampilkan di layar kaca Kompas TV. Ini dia beberapa nama 26 pemain yang dipanggil Sintayong lawan Arab Saudi. Hernando, ada Adi Satyo, ini penjaga gawang, ada Nadio juga. Martin Paes tetap dipanggil. Ini dari nama yang dipanggil 26 ini sebetulnya sebagian besar sudah bergabung di kualifikasi di babak kedua. Artinya untuk adaptasi ini akan lebih mudah atau bagaimana, Bung Wesley? Ya, tentu saja akan mudah karena sudah pernah bermain bersering. Tapi kalau saya melihat chemistry itu masih butuh waktu. Saya belum menemukan chemistry yang pas karena harus diakui Mas Rahmat, di dalam tim nasional kita kan ada 4 bahasa ya. Bahasa Korea, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Belanda. Itu tidak mudah. Memang bisa mengandalkan insting bermain sepak bola. Tapi ketika kita bicara sesuatu yang lebih intens, lebih in-depth, yaitu harus bisa dikuasai dengan bahasa yang sama. Dan ketika Anda dalam kondisi fisik yang sangat terkuras, waktu yang begitu singkat untuk mengambil keputusan, itu kan harus bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, saya mengatakan ketika kita lolos kualifikasi 3, yang saya tunggu berapa banyak kita dicoba sebelum menghadapi tim yang sudah 6 kali tampil di Piala Dunia ini, Arab Saudi. Itu yang ditunggu sebetulnya. Nah, ini juga yang menarik, Arab Saudi dilatih Roberto Mancini. Ini bakal jadi motivasi tersendiri bagi pemain timnas, Bung Wesley. Tidak perlu memberikan penilaian begitu besar kepada Roberto Mancini, karena memang nama besar Roberto Mancini diikuti dengan siapa dulu yang mereka latih dan siapa pemain-pemainnya. Jadi jangan sampai kemudian kita keburu jatuh mental menghadapi nama Roberto Mancini yang besar sebagai pemain dan pelatih. Ingat, Jurgen Klinsmann juga besar sebagai pemain dan pelatih, tapi gagal membangun tim Korea Selatan karena bukan materi yang sama di Eropa dengan Asia itu dengan mudah diolah, Marama. Jadi jangan pernah takut dengan nama besar Roberto Mancini. Tapi kalau dengan materi yang ada Arab Saudi, ini siapa pemain yang patut diwaspadai oleh lini belakang timnas? Kaptennya pasti ya, tapi menurut saya semua pemain Arab Saudi dalam level yang sedikit berbeda dengan kita, Mas Ahmad, harus diakui ya. Kalau mereka tuh bermain meskipun di kompetisi lokal, tapi pemain seperti Salman Al-Faraj, yang lain striker mereka itu, gaya bermain mereka yang saya lihat yang lebih sudah menemukan chemistry bermainnya dibandingkan kita yang kalau saya katakan masih mencari-cari bentuk, apalagi kemudian kita masih mengandalkan gaya bermain ala Indonesia, tapi diisi oleh pemain kita yang bermain di Eropa dan tidak mudah main dengan cepat gitu. Jadi kalau saya diskusi dengan beberapa teman pemain asing nih, Mas Rahmat, bahwa sepak bola Indonesia itu begitu cepat bermain dengan gas tinggi sejak awal, tapi sering kedodoran di pertengahan babak kedua. Dan Bung Wesley, satu terakhir soal striker, bagaimana nih? Ini yang masih disorot nih, ketajaman striker kita. Iya, ada siapa ya? Di depan kita ada Sturridge, orang Mangun, ada mungkin Marcelino di belakangnya. Dengan ketidakhadiran Yakob Sayuri dan Yance, mungkin sayap-sayap kita emang mengadakan kepada Asnawi, mungkin Calvin Verdong. Tapi di depan saya masih setuju dengan Marahmat, ini adalah missing link Sintayong sejak dia melatih Indonesia dari awal Oktober
2009 dan Januari 2010 bahwa dia belum menemukan striker yang pas untuk permainan tim nasional. Saya setuju kalau striker yang jadi sorotan. Kita tunggu nanti 6 September laga Timnas lawan Arab Saudi kualifikasi zona Asia babak 3. Terima kasih Bung Wesley untuk pandangan Anda soal peluang Timnas jelang lawan Arab Saudi. Selamat malam. Saudara, pasangan bakal calon gubernur dan bakal wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno bertemu dengan mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan di area